Segala pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena campur tangan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Di malam hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Siapkan hati kita untuk bisa menaikkan pujian penyembahan. Mari kita angkat satu lagu pujian penyembahan. Ku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau cinta Yesus. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan yang mau menyembah Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya, amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Abba, ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan ya Allah. Haleluya Yesus. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Haleluya. Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sejenak kita menyembah Yesus. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Melalui penyembahan kami ini Tuhan, biarlah penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu Yesus. Biarlah penyembahan kami berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya haleluya Yesus.
aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Ya Allah Bapa, ini kami Tuhan, anak-Mu. Haleluya Yesus, ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Aku anak-Mu, telah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Kak Rudi. Bersyukur, bilang terima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Sore hari ini kami akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah sore hari ini. Bahkan mengurapi hamba-Mu yang juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, baik mereka di rumah, di tempat kerja mereka, Tuhan juga berkati sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya, ibadah kita telah dibuka dalam doa. Kita mau bergelori bagi nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Selidiki aku Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Begitupun kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu akan firman-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, begitupun kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tahan menunggu-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Hatiku jiwaku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih
dekat lagi padamu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekatlah. Kasih-Mu hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Seluruh isi hati kami Kau tahu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan bawaku, oh Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Kasih-Mu, mari kita sembah Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Yesus, yang rindu akan Engkau Tuhan, yang rindu akan ditaburi firman-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekat kasih, tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada yang ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di sore hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami.
pakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tersampaikan dengan baik, dan biarlah urapan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu, mengintimidasi kami tolak, patah, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Di sore hari ini saya ingin kita semua mengajak kita semua belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di sore ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berjudul Arti Hidup. Semua orang dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, mungkin banyak orang, semakan semua orang ingin tetap hidup. Tetapi kebanyakan orang tidak mengerti akan arti hidup mereka yang sebenarnya seperti apa. Dalam mereka menjalani hidup mereka, banyak orang-orang di luar sana, mereka menjalani hidup mereka hanya semaunya mereka. Tetapi mereka tidak mengerti arti hidup kita di dunia ini yang Tuhan berikan. Dengan kesempatan yang Tuhan berikan, kebanyakan kita tidak mengerti apa arti hidup kita sebenarnya. Sehingga mereka itu tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup ini. Mereka hanya bisa menjalani hidup ini dengan semau mereka. Mereka hanya banyak menjalani hidup ini dengan pikiran mereka, kemauan mereka sendiri. Tapi tanpa mereka sadari, terkadang dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak sadar kalau ada berbagai hal tanpa kita sadari, ada berbagai hal tidak menyenangkan hati Tuhan. Di sore hari ini saya mau mengajak kita semua, kita mau melihat dalam Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan. Hidup ini sebagai suatu pertandingan. Kalau kita boleh menyadari kalau hidup ini sebagai suatu pertandingan di mana kita menjalani setiap kehidupan kita, Tuhan mengawasi, Tuhan sebagai juri kita dalam kita menjalani setiap kehidupan kita di dunia ini. Dalam akhir-akhir ini banyak orang-orang di luar sana sedang mengalami ketakutan, banyak orang-orang di luar sana sedang hilang harapan, banyak orang di luar sana merasa khawatir dengan kehidupan mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar kalau kita punya Tuhan yang selalu mengawasi kehidupan kita. Kita selalu punya Tuhan yang selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita menjalani hidup kita ini dengan satu pertandingan yang begitu sungguh luar biasa untuk kita jalani. Lakukanlah pertandingan hidup kita dengan baik. Lakukanlah setiap pertandingan hidup kita dengan baik. Ya, dalam setiap pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Ya, tetapi bagaimana kita meresponi kemenangan atau kekalahan yang kita hadapi? Bagaimana kita meresponi setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita? Bagaimana kita meresponi, mengambil tindakan dalam kita menjalani kehidupan kita? Kita tidak boleh salah dalam kita menjalani pertandingan hidup kita. Karena hidup ini adalah satu kesempatan. Jika kita salah dalam kita melangkah, menjalani pertandingan hidup kita, itu akan berdampak. Itu akan ada hal-hal yang membuat kita sesali. Tetapi satu hal yang kita percaya, dalam kita menjalani setiap pertandingan hidup kita, jika kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan berhasil. Kita akan mengakhiri semuanya dengan baik. Bicara tentang arti hidup itu, bukan bicara tentang hari ini kita makan apa, hari ini kita pakai apa, hari besok kita harus berbuat apa, hari ini kita harus melakukan apa. Ya, melakukan setiap rutinitas kita. Tidak, tetapi arti hidup berbicara tentang fungsi hidup kita sebenarnya apa. Arti hidup kita berbicara tentang fungsi apa yang harus kita jalani dalam kita mengikuti setiap pertandingan kehidupan kita. Ya. Misalnya kita berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita harus tahu fungsi hidup kita sebenarnya itu seperti apa. Dan kita harus mencari tahunya itu dari Tuhan.
Jika kita mau mengenali fungsi hidup kita dengan benar, carilah Tuhan. Jangan cari hal-hal di dunia ini. Jangan membawa hidup kita, melakukan fungsi hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi jika kita mau mencari fungsi hidup kita yang sesungguhnya, fungsi hidup yang benar, yaitu carilah Tuhan. Pandanglah ke atas, carilah Dia. Hanya Dialah jalan kebenaran. Hanya Dialah yang ingin memberikan kita fungsi hidup yang sebenarnya yang harus kita capai. Yaitu fungsi hidup yang berakhir dengan kekekalan jika kita mencari Tuhan. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Kita mau melihat Rasul Paulus adalah Rasul Paulus yang sangat sungguh luar biasa. Dia seorang yang sungguh luar biasa. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Meskipun dia disiksa, meskipun dia dilempari dengan batu, meskipun banyak hal mengganggu dia, tetapi hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga dia berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Rasul Paulus mengerti akan fungsi hidupnya seperti apa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, fungsi hidup apa yang harus dia berikan kepada Tuhan. Sehingga dia berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Rasul Paulus, dia seorang yang sungguh luar biasa. Dia sampai bisa berkata, dia sungguh mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang begitu taat akan Tuhan. Dia tidak mau melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Meskipun dulunya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menganiaya orang percaya. Tetapi dia melepaskan segalanya itu. Dia melupakan apa yang di belakang. Dia menuju kehidupan yang kekal. Menuju panggilan surgawi. Kepercayaan yang Tuhan berikan. Untuk dia tetap menjalani hidup. Mengakhiri pertandingannya dengan baik di dalam Tuhan. Begitu juga untuk kita sebagai orang percaya. Marilah kita menjalani kehidupan kita. Menjalani setiap pertandingan hidup kita dengan baik. Karena setiap apa yang kita lakukan, Tuhan mengawasi kita. Tuhan melihat kita. Sampai kedalaman hati pun Tuhan melihat kita. Dalam kita menjalani pertandingan hidup kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah hati kita ini tetap benar di hadapan Tuhan? Atau kita hanya menjalani hidup ini hanya semau kita saja. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti punya pengertian tersendiri. Tentang arti hidup kita sebenarnya apa. Namun garis akhir kehidupan kita yang menentukan kita. Apakah kita masuk surga ataupun kita berada di dalam neraka pada kekekalan nanti. Ya, garis akhir itulah yang menentukan kehidupan kita. Di mana kita dapat bertahan sehingga kita bisa mengakhiri semuanya dengan baik. Di mana kita dapat bertahan dalam menjalani setiap situasi dunia yang semakin membuat kita tertekan. Bagaimana kita bisa tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tidak mudah goyah, menjadi orang-orang percaya yang tetap kuat, yang tetap mengandalkan Tuhan. Karena orang yang bertahan adalah orang yang selalu disertai Tuhan. Orang yang bertahan adalah orang yang akan mendapatkan kemenangan. Diam di hadirat Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, memandang Tuhan. Itulah kita sebagai orang-orang percaya yang harus kita lakukan dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Bagaimana kita mengetahui arti hidup kita? Saya akan membagikan beberapa poin di mana kita harus mengetahui apa sih arti hidup kita. Yaitu yang pertama, hidup ini adalah sesuatu yang nyata. Hidup ini adalah sesuatu yang nyata. Ya, dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita mau menjalani kehidupan yang nyata. Bukan kehidupan yang ada di alam mimpi, tidak. Kita menjalani di kehidupan kita di dunia ini, kita menjalani sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Ya, dunia ini bukanlah sebagai panggung sandiwara. Dunia ini bukan sebagai kita dalam kita menjalani peran kita, tidak. Ya, dan bukan kita sedang bermain dengan sandiwara kita, tidak. Tetapi kita sedang menjalani hidup yang benar-benar nyata. Mengapa? Karena pada kekekalan yang kita jalani ini, pada kekekalan kehidupan kita, meskipun hidup ini hanya sementara, tetapi hidup ini mempunyai peranan penting yang menentukan kehidupan kita nantinya. Ya, kita harus sadar dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus sadari hidup yang Tuhan berikan hanyalah sementara. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan.
Jangan pernah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi marilah kita mau melakukan kesempatan kehidupan kita yang Tuhan berikan dengan selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan cari. Kerendahan hati, kerinduan hati kita dalam melayani Tuhan, menjalani kehidupan kita yang nyata. Itulah yang Tuhan cari, hati. Jika hatimu benar di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kita lakukan, pasti semuanya akan berhasil. Karena kenapa? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mau melihat setiap kerinduan hati kita. Tetapi di sini kita mau mempunyai peranan penting untuk menentukan kehidupan kita nantinya, di mana kita harus berada. Oleh sebab itu, hidup ini tidak boleh dijalani dengan main-main. Hidup ini jangan pernah kita menjalaninya dengan semau kita, dengan apa yang menjadi maunya kita. Tetapi jalanilah hidup ini dengan serius. Maka apapun kenyataan, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita harus menjalani hidup ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Ya, yang kedua, apa yang menjadi arti hidup kita? Yaitu hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Ya, hidup ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita jalani, yang harus kita kerjakan dengan baik. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang percaya, Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Kita harus mengerjakannya dengan baik. Bukan kita mengerjakannya dengan main-main, tidak. Tetapi marilah kita harus penuh dengan tanggung jawab. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani setiap tugas yang Tuhan percayakan. Dengan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Kita mau menjalaninya dengan tanggung jawab. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dengan penuh rasa ingin melayani Tuhan. Dengan penuh kerinduan bahwa dalam kita menjalani hidup kita harus bertanggung jawab, ya. Seperti kata Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 dan ke-22, baginya itu hidup adalah suatu tugas. Bagi Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dan ke-22, hidup baginya itu adalah sebagai suatu tugas yang Tuhan percayakan. Jika dia hidup di dunia, berarti dia harus hidup bekerja menghasilkan buah. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, dalam kita menjalani tugas kepercayaan yang Tuhan berikan, marilah kita menjalaninya dengan ada hasilnya, ada buah yang akan kita dapatkan. Ada buah yang akan kita bagikan kepada orang lain. Ada buah yang harus kita hasilkan, baik itu buah yang baik maupun buah yang jahat. Itu tergantung dari bagaimana kita menjalani tugas kita. Apakah kita menjalani tugas kita dengan benar, maka kita akan menghasilkan buah yang benar. Kalau kita menjalani kehidupan kita dengan bekerja yang hanya semau kita, maka kita tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi jika kita menjalani hidup yang benar, hidup yang bekerja mengandalkan Tuhan, segala sesuatu akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang bisa memberkati orang lain, buah yang bisa memberi dampak kepada orang lain. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mengapa saudara? Karena hidup ini memang milik kita. Tapi kita harus sadari hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita milik sepenuhnya yang daripada Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jangan pernah merasa kalau kita hidup di dunia ini karena kita. Tetapi kita harus tahu hidup kita di dunia ini karena Tuhan. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita bisa ditebus, kita bisa keluar dari lumpur dosa. Kita bisa diampuni oleh Tuhan, kita bisa diberi kasih karunia oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Karena lewat kematiannya di atas kayu salib yang memerdekakan kita. Sehingga kita bisa hidup sampai saat hari ini dengan kasih karunia, dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita harus sadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Artinya hidup ini adalah pemberian Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Tidak main-main, ada pertanggungjawaban, ada hal-hal yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan.
Kita harus memberitahukan semuanya kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Tuhan menilai. Dan segala sesuatu yang kita lakukan jika kita melakukannya untuk Tuhan, jerih payah kita tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu kita harus ingat, suatu ketika kita akan diminta pertanggungjawaban yang daripada Tuhan, tidak ada perkecualian. Kita akan berdiri di hadapan takhta anak domba untuk menyerahkan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya, marilah hidup kita mau hidup dengan takut akan Tuhan, dengan hidup di hadirat Tuhan. Maka kita akan mengerti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Dalam kita menjalani hidup di dunia ini yang semakin membuat kita tertekan, dengan keadaan yang membuat kita merasa khawatir, dengan keadaan sekarang yang membuat kita merasa takut. Marilah kita mau hidup diam di hadirat Tuhan. Kita mau mencari menjadi anak-anak Tuhan yang mau mencari hadirat Tuhan. Kita mau mencari selagi Tuhan berkenan. Kita mau mencari Tuhan, kita mau membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kenapa? Dalam kita menjalani kehidupan kita, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tanpa Tuhan kita akan mudah jatuh. Tanpa Tuhan kita akan mudah lemah. Tetapi jika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan, kita mau pandang ke atas, mencari Tuhan, kita akan tetap hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kita tetap akan menjadi seorang yang pemenang, seorang yang kuat, seorang yang berhasil, seorang yang akan dipakai Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan dunia ini yang semakin menekan, kita butuh Tuhan. Kita butuh penyertaannya, kita butuh genggaman tangan yang daripada Tuhan untuk menggenggam kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Tuhan, karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan kematiannya di atas kayu salib, kita boleh ada sampai saat hari ini. Kita boleh merdeka dari dosa. Itu semua karena Tuhan. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu hidup adalah sebuah perlombaan. Di dalam hidup kita sedang menjalani sebuah perlombaan. Baik itu berlomba dengan waktu, baik itu berlomba dengan usia. Tetapi ada perlombaan yang lebih seuru, yaitu perlombaan iman kita. Dalam kita menjalani perlombaan, dalam kita menjalani suatu pertandingan, kita butuh iman. Dan iman ini yang harus kita genggam. Iman ini yang harus kita pertahankan untuk kita bisa merebut akhir hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal. Dan dalam perlombaan ini adalah perlombaan seumur hidup kita. Sebab itu kita harus pegang iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita hilang. Jangan sampai kita menjadi anak sulung yang hilang di rumah Bapa. Tetapi kita mau mencari anak bungsu yang mau berbalik kepada Bapa, yang mau tetap rindu. Ada tindakan iman kita untuk kita mau terus berlari, memeluk Bapa kita, mencari Tuhan, untuk kita tetap bertahan dalam perlombaan kita, untuk kita tetap bertahan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menjadi anak sulung yang hilang di rumah Bapa, tetapi kita mau menjadi anak bungsu yang mau kembali. Meskipun dia udah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia sudah meninggalkan bapaknya, tetapi dia mau memiliki iman yang bertindak, meresponi apa yang menjadi kerinduan hatinya kepada Tuhan. Dia mau berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai kita hilang, jangan sampai kita memiliki iman yang hilang. Karena iman percaya kita, kerinduan hati kita, tindakan iman kita, itu yang Tuhan cari. Hati kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan, itu yang menjadi pegangan kita untuk kita tetap bertahan dalam suatu perlombaan. Ya, supaya kita tidak bisa mencapai garis finish yang membuat kita merasa kecewa, tetapi kita mau mencapai garis finish yang akan merebut kemenangan yang Tuhan berikan, mahkota kekekalan yang akan Tuhan berikan. Itulah hadiah yang Tuhan berikan, yaitu mahkota kekekalan yang nantinya akan kita terima. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu bersyukur. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik. Marilah dalam akhir-akhir hidup ini, dalam kita menjalani hidup yang semakin membuat kita merasa khawatir, merasa takut, merasa tidak mampu untuk kita menghadapi setiap pencobaan hidup kita. Marilah kita menjalani kehidupan kita, pertandingan hidup kita, kita mau mengakhirinya dengan baik. Jika kita mau mengakhiri dengan baik, dengan kemenangan, andalkan Tuhan.
Pegang Tuhan, pegang imanmu, pertahankan imanmu, tetap kuat. Jangan pernah kita merasa kita lemah, jangan pernah kita merasa kita sendiri, jangan pernah kita merasa kita tidak mampu, jangan pernah kita merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan, marilah kita mau memiliki iman yang tetap di dalam Tuhan. Kita harus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kuasa sehingga Dia mampu menolong kita. Jangan pernah merasa kita ini tidak mampu, tidak. Tetapi kita mau merasa kita ini anak-anak Tuhan yang mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Karena diam dengan tenang, itulah kemenangan yang akan kita dapatkan. Kita mau diam di hadirat Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani kehidupan kita ini. Karena dalam kita menjalani hidup kita ini, kita harus perlu hati yang benar-benar rindu dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari kemarin sudah lewat, hari esok masih akan datang. Tetapi berbicara hari ini, inilah hidup kita. Ya, jika kita menjalani keseharian hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti dibuat berhasil. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah pertandingan hidupmu dengan sebaik-baiknya. Hiduplah hari ini bersama Tuhan dan seterusnya bersama Tuhan, agar kita dapat mencapai garis finish dengan meraih kemenangan yang daripada Tuhan, dengan meraih kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah rumah kita. Hadirat Tuhan adalah rumah orang percaya. Dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Karena hanya dekat dengan Allah saja aku merasakan tenang. Hanya dekat Allah saja aku bisa menjalani pertandingan hidup ini dengan mengakhiri dengan baik. Dengan mendapatkan kemenangan mahkota yang kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang dan lebarkan. Tetapi biarlah di sore hari ini mengajarkan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Yang mau menjalani pertandingan kehidupan kita dengan baik. Dengan selalu memiliki iman percaya, kerinduan hati, memiliki kasih untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mengandalkan Tuhan sehingga kita mengakhirinya dengan baik. Puji nama Tuhan. Mari kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sangat bangga memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang selalu ada, Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau selalu mengandalkan Engkau. Dalam kami menjalani setiap pertandingan kehidupan ini, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh penyertaan kuasa Roh Kudus yang daripadamu. Sehingga kami tidak mudah jatuh, kami tidak mudah tergeletak Tuhan. Tetapi kami mudah menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kuat karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang selalu menjadi alarm dalam kehidupan kami. Untuk kami mau tetap bertahan di dalam-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, biarlah Engkau memberkati kami yang ada. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Untuk kami menjalani hidup ini dengan baik. Untuk kami bisa menjalani pertandingan hidup kami ini dengan mengakhirinya dengan baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan-Nya bagi nama-Mu. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.